Allah berkata agama satu-satunya yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi saudara tidak perlu khawatir, gelisah, takut ketika hadirnya orang-orang yang di luar agama Islam hadir di kota Anda. Tidak perlu Anda takut. Haleluya, haleluya, shalom alaikum, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Nah, Bapak Ibu para pencinta Shane Angel Habaget, saya mendengar kabar dan membaca di berbagai media sosial mengenai pelarangan gereja di daerah Cilegon. Nah, ketika saya mendengar informasi dan membaca di media sosial, bagi saya itu sangat tidak masuk akal. Mengenai pengurusan izin itu dipersulit. Bukannya tidak diurus izin, tetapi pengurusannya itu sangat lambat sekali. Bukannya lambat orang HKBP dalam pengurusan izin, tetapi di pihak-pihak terkait mempersulit untuk keluar izin. Nah, Bapak Ibu para pencinta channel Angel Habaget, saya melihat di sini adalah ada hal yang ada ketakutan yang berlebihan pada saudara kita umat Islam yang ada di Cilegon. Nah, tetapi kita juga tidak tahu apa yang membuat mereka takut. Ya, apa yang membuat dan apa yang menyebabkan mereka takut? Apakah ketika gereja terbangun di daerah Cilegon, nanti akan banyak orang-orang murtad, akan banyak orang yang meninggalkan Islam, lalu mereka percaya kepada Yesus, menjadi orang Kristen. Nah, kalau memang hal ini yang ditakutkan, ya perkuat iman saudara, ya perkuat iman saudara. Perkuat akidah saudara. Jaga iman saudara. Karena jujur kami selalu, khususnya saya pribadi, selalu memberitakan Injil dimanapun saya berada. Dengan siapapun, dimanapun, saya selalu memberitakan Injil. Saya selalu berkata kalau kamu mau masuk surga harus melalui satu cara. Bukan salah satu, hanya satu cara kita bisa masuk surga. Yaitu Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. La ahadan yadhabu ilal abi illal bi. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kata Yeshua HaMasyiah di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Nah, ketika kami menyadari, saya pribadi membaca ayat ini dan saya membagikan kepada teman-teman, kepada orang-orang yang saya jumpai di jalan. Mereka terima, mereka tolak, itu urusan mereka. Urusan saya membagikan. Kalau kamu mau masuk surga, ini lo jalannya. Yesus sudah berkata di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepada Yeshua HaMasyiah, maka orang itu tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi ketika saudara takut dengan berdirinya bangunan gereja, tetapi saudara tidak pernah berpikir, kami para penginjil selalu memberitakan Injil. Semangat kami tidak pernah kendor. Tidak pernah kami khawatir, tidak pernah kami takut, tidak pernah kami gelisah. Kami selalu memberitakan Injil. Sekalipun gedung gereja sulit kami bangun, tempat ibadah sulit kami bangun, tetapi kami bisa beribadah dimanapun kami mau. Dimanapun kami bisa beribadah. Karena Tuhan yang kami imani, Tuhan yang kami sembah itu omnipresent. Dia hadir dimanapun, dia ada di mana saja. Ketika kami menyembah dia, kami memuji dia, kami memuliakan namanya, maka dia hadir. Alkitab sudah mencatat 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka di situ aku hadir.
Jadi saudaraku, para pencinta Syiar Injil Habaget, sangat kita sayangkan memang mengenai penolakan gereja yang ada di daerah Cilegon. Nah, apapun yang mereka lakukan, kita hanya percaya satu hal. Lawatan Tuhan pasti terjadi di kota Cilegon. Jamahan Tuhan pasti terjadi di kota Cilegon, ya. Hujan pertobatan pasti akan melanda daerah Cilegon. Gereja mereka hambat, izin dipersulit, tetapi Injil bisa masuk di daerah Cilegon tanpa pembangunan gereja. Gereja dihalang-halangi, semangat kami untuk memberitakan Injil tidak akan bisa mereka halangi. Kita bisa mempergunakan media sosial untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan yang bisa diakses dan ditonton oleh ribuan orang, bahkan jutaan orang. Ayo saudaraku, para pencinta Syiar Injil Habaget, ambil bagian di ladang pelayanan, ambil bagian di ladang misi. Jangan pernah khawatir, gelisah, takut untuk memberitakan Injil. Lihat, Yesus sudah berkata, padi mulai menguning, pekerja sedikit. Saat ini Bapak Ibu, kalau saya katakan padi bukan mulai menguning, tetapi padi hampir membusuk, pekerja sangat banyak tetapi tidak mau bekerja. Asik memikirkan hal-hal yang tidak semestinya dipikirkan. Maka saya selalu mengajak teman-teman untuk pergi memberitakan Injil. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berbicara, Injil harus kita beritakan walaupun satu ayat. Kembali lagi, apa yang mereka takutkan ketika gedung gereja terbangun di kota Cilegon? Kalau seandainya mereka takut nanti banyak anak-anak mereka murtad, ya jagalah iman saudara, jagalah akidah saudara, jagalah kepercayaan saudara sehingga saudara tidak akan goyah. Kalau kita menyadari bahwa agama kita adalah agama yang rahmatan lil alamin, tidak perlu kita takutkan dengan hadirnya agama-agama lain di sekitar kita. Hadirnya agama Buddha, hadirnya agama Hindu, hadirnya agama Kristen, hadirnya Katolik, dan hadirnya tempat-tempat ibadah lain di sekitar kita itu tidak perlu kita takutkan. Kenapa? Karena kita punya agama masing-masing dan kita yakin dengan akidah kita, kita yakin dengan iman kita, kita yakin dengan agama kita bahwa agama kita adalah agama yang paling baik. Bahkan Allah berkata di dalam Al-Quran, Innad dina indallahi Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Coba bayangkan. Allah saja berkata agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Apalagi yang saudara takutkan? Saudara sudah punya keyakinan yang kokoh. Sudah punya agama yang luar biasa. Allah saja, saudaraku, mendukung saudara yang beragama Islam. Allah berkata agama satu-satunya yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi saudara tidak perlu khawatir, gelisah, takut ketika hadirnya orang-orang yang di luar agama Islam hadir di kota Anda. Tidak perlu Anda takut. Saya sering sekali mendengar dari para ustadz waktu saya masih berada dalam agama Islam. Ustadz sering mengutip ayat yang berkata begini, Ku anfusakum wa ahlikum naran. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini harus dijaga. Jaga keluarga, jaga diri saudara, jaga teman, sahabat, kerabat saudara dari api neraka. Jangan sampai masuk neraka. Dalam surat Maryam 19 ayat 71, di situ dengan jelas dikatakan, wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiyan. Semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka dan hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kalau kami sudah pasti kami tidak akan masuk neraka, kami tidak akan nyemplung neraka karena iman percaya kami kepada Yesus HaMasyiah, firman yang hidup. Ya, ketika kami percaya, beriman, bertakwa, kami tinggal di dalam Dia, di dalam firman, dan firman tinggal di dalam kami, maka tidak ada sedikit pun kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan pada diri kami. Bahkan di kantong-kantong Kristen saudara bisa lihat
Dengan mudahnya masjid dibangun. Dengan mudahnya, gampangnya musala dibangun. Bahkan kami bergotong royong untuk membangun tempat ibadahnya saudara. Di NTT, di Papua, di Mentawai, di Nias, ya, itu di kota ada masjid. Di tempat-tempat strategis ada masjid. Apakah kami khawatir dengan hadirnya masjid di kantong-kantong Kristen? Tidak pernah. Tetapi kenapa saudara begitu khawatir ketika hadirnya gereja di tengah-tengah saudara? Apa yang saudara khawatirkan? Apa yang saudara takutkan? Apa yang membuat saudara gelisah? Apakah saudara tidak bisa tidur, tidak bisa makan dan minum ketika hadirnya gereja? Atau apakah gereja mengajak saudara untuk masuk ke gereja? Ya, saya ulangi, apakah dengan hadirnya gereja di daerah saudara, lalu orang-orang gereja mengajak saudara untuk masuk ke gereja? Atau masuk Kristen, masuk Katolik? Menjadi jemaatnya HKBP? Tidak, tidak pernah. Jadi apa yang saudara takutkan? Mereka beribadah, memuji Tuhan, mereka baca kitab suci, mereka tidak pernah menghina. Mereka tidak pernah mengganggu orang lain, mengganggu agama Anda. Hanya mereka hadir di sana, bangun tempat ibadah karena mereka tinggal di sana. Supaya tidak jauh pergi ke daerah lain untuk beribadah. Kenapa saudara larang? Kenapa saudara takut? Ya, sehingga saudara mengajak orang lain untuk demo. Ketika saudara demo, saudara teriak nama Tuhan. Ketika saudara demo, saudara berselawat. Nah, ini kenapa? Apa yang membuat saudara takut, khawatir, gelisah? Ingat, ku anfusakum wa ahlikum naran. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan pernah takut dengan hadirnya gereja, dengan hadirnya agama lain ke tengah-tengah saudara. Kalau saya sering cerita kepada teman-teman, ketika ada orang lain hadir di tengah-tengah kamu, ambil hikmah. Hikmahnya apa Bang Pendi? Itu kata teman-teman. Hikmahnya kita tidak perlu capek-capek pergi melakukan penginjilan. Ya, mereka sudah datang, ya perkenalkan Kristus, perkenalkan Injil, ceritakan Injil. Nah, sebelumnya milikilah hati yang lemah lembut, milikilah kerendahan hati, milikilah sifat-sifat ataupun karakter-karakter Kristus dalam diri Anda, sehingga ketika orang di sekitar kita melihat kita, mereka melihat Yesus yang menyertai dan memberkati kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita selalu menjadi berkat bagi mereka. Bahkan kalau kelakuan kita baik, tanpa kita mengajak mereka, mereka akan terkagum-kagum dengan kebaikan yang kita lakukan. Seperti Bang Aliuddin. Bang Aliuddin percaya kepada Yesus karena kebaikan orang Kristen. Dia ingin menusuk orang Kristen, tetapi orang Kristen itu baik kepada Bang Aliuddin. Akhirnya Bang Aliuddin melihat Kristus, menemukan keselamatan. Kadang-kadang lewat kesaksian hidup kita, Bapak Ibu, orang bisa percaya kepada Yesus Hamasia. Begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang lewat tingkah laku kita yang sangat menjijikkan, orang bisa menyangkal Yesus Hamasia. Bahkan orang bisa mengolok-ngolok iman kita. Jadi Alkitab berkata, engkau dikenal dari buahnya. Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan terus dukung Injil Habaget dalam doa, sehingga semakin hari semakin giat dalam melakukan penginjilan. Saya pribadi sangat butuh doa saudara. Sangat butuh. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Masiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.